26 Juni 2025 kembali dengan saya untuk pembahasan XAUSD. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam market, masih dalam pembentukan yang sama, sideways di upper bandnya. Menurut saya masih akan ada potensial untuk bergerak signifikan, mengalami penguatan. Yes, there's actually a possibilities ada penguatan, walaupun agak susah ya kalau misalnya dia nge-sweep habis seluruh zona ini, apalagi gap-gap yang terbentuk sebelumnya. Tapi tetap ada harapan buat terjadinya bullish. Untuk sekarang sih menurut saya tidak ada perubahan dari daily, masih sama aja penjelasannya seperti hari kemarin, jadi nggak perlu saya terlalu detailkan di dailynya. Nah, kita pindah ke Oanda H4. H4 kita ngomonginnya basic dalam naked chart. Within this naked chart, teman-teman sebenarnya bisa perhatikan ya bahwa dia ketahan, dia up, drop, di sini ada a strong base tanggal 9 Juni, bullish, ketahan, drop lagi, dan dropnya ini mampu untuk dipertahankan dalam level yang sama, dan dia kembali melanjutkan penguatannya. Apakah ada possibilities dia nutup gap di 3360-an ini, 3364, 3366 ini? It's possible ya teman-teman. There's actually a possibilities terjadi hal itu. Namun banyak level-level yang perlu dihajar di permulaan ini. Kalau misalnya kita ngomongin buy Fibonacci retracement, maaf ini akan cukup mengganggu ya ketika saya tarik. Saya bawah 618 di 3356, 79 di 3373. Jadi ya at least there's a possibilities bisa melanjutkan penguatannya. Jadi kalau misalnya di H4 saya ngelihat apakah ada potensial dia bisa rebound balik, bisa mengalami penguatan balik, ada teman-teman. Dan itu terjadi karena kemarin malam juga cukup ciamik ya ketika dia berhasil strong rebound yang sangat amat menarik. Apakah dia akan nutup dulu gap-gap yang terbentuk? Possible. Tapi kembali kalian harus lihat buyer momentum yang terjadi di sini itu tidak pernah sebanding atau belum sebanding dengan seller momentum. Ya, kekuatan seller yang sudah selling position dari sini. Turun. Jadi dia perlu nge-sweep banyak hal, sama seperti di sini contohnya. Ini up, drop, dia perlu nge-sweep banyak hal sampai akhirnya dia bisa strong bullish. Atau misalnya di sini drop, dia perlu nge-sweep banyak hal sampai dia akhirnya kuat bullish. Ya, which is kalau misalnya kita ngeliat pertanda dia menjadi kuat adalah candlestick impulse momentum yang strong, baru lanjut. Sedangkan di sini belum ada candlestick impulse yang strong. Apakah masih ada possibilities dia mengalami penurunan? Tentu ada teman-teman. Ya, tentu ada possibilities dia mengalami penurunan. Tinggal menunggu aja durable goods order M1M, GDP growth rate Q on Q final which is tonight, malam ini. Jadi malam ini kita akan trade lebih lama karena akan berperang bersama-sama. Lalu ada personal spending month on month, personal income month on month, core PC price index which is tomorrow. Dan ini mulai nanti kita masuk di awal bulan, which is nanti ada NFP kembali. Jadi ini cukup menarik menurut saya untuk kita perhatikan ya. Now kita balik ke H1 tempat kita akan melaksanakan trade kita. Sebenarnya there's no big changes teman-teman. Ini adalah patokan saya yang kemarin, masih bergerak di dalam zone yang sama, tidak makan sejauh yang bisa kita perhatikan. Nah, saya akan hapus dulu beberapa biar teman-teman tidak terlalu pusing, tidak terlalu puyeng melihatnya. Nih, saya akan hapus dulu beberapa biar kita start dari awal. Sekarang kalau misalnya kita start dari awal di sini, anggap kita tarik Fibonacci retracement starting from swing high this level to the swing low which is this one. Maka 618 kita ketemu, 79-nya belum di waro which is area atasnya ini. 3344-an. Ya. Jadi kalau misalnya kita patok 3344 sampai ke 3346, sorry. Nah, adalah level lanjutan yang menarik buat kita entry untuk sell-nya. Yang mana potensial atau possibilities dia akan bergerak menuju arah sana itu terbuka lebar. Itu satu dulu, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat dalam time frame yang lebih besar. Contoh di sini. Ini adalah yang tadi kita bahas sampai paling bawah Fibonacci retracement-nya. Saya hapus dulu yang sebelumnya. Nah, saya pakai yang ini dulu aja. Sekarang kita ketemu 3356 which is in a good movement. Di sini drop, gap, nahan, up kembali, ketahan, baru dia mengalami drop yang signifikan. So 3356 bisa kita pantau ya. 3356 within this one dan 3373. Jadi ini sudah mulai level-level yang naik lagi lah untuk sell zone yang ada. Jadi di sini saya naikkan lagi satu di sini. Oke. Ini saya bawa ke atas 3356, 3358 dan 3373, 3375. Ya.
Ini adalah 3 zona sell yang menurut saya menarik dengan yang ada gapnya, nanti itu paling kita bahas nanti aja. Ini adalah 3 zona sell yang menurut saya menarik karena keseluruhannya sebenarnya hitungannya masih fresh dan possible banget bisa dimanfaatkan untuk entry. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang mau dilakukan sama XAUSD? Yang kita tahu pertama adalah ini selling pressure-nya strong teman-teman. Mengalami penurunan yang signifikan, bahkan di sini ada gap, lanjut turun, dan di sini mulai ada penguatan. Kalau misalnya kalian perhatikan, ada potensial penguatan yang terjadi. Dia mengalami penguatan dan akan nge-retest. Ini kan tadi areanya. Ini makanya kita sebut sebagai upper trend line. Upper trend line ini menarik, seandainya dia berhasil break strong di atas upper trend line ini, maka possible banget dia akan makan lebih tinggi, which is ke 3356. So, valid, baik itu dari segi basic Fibonacci retracement dan juga trend line yang sedang terbentuk dalam bullish momentumnya. Itu satu. Seandainya dia berhasil up strong dan nahan, maka ini adalah sell position yang baik. So, 3 sell zone yang akan saya patok adalah 3344, 3346 selama 3344 tidak di breakout di H1, 3356, 3358 selama 3356 tidak di breakout di H1, dan 3373, 3375 ini adalah zona medium risk. Ya, jadi tidak perlu nunggu tidak breakout atau breakout di H1. Tinggal tunggu aja. Kalau misalnya dia nyampe di sini di momen US session ya kita abaikan. Kenapa? Karena sudah persiapan news juga. So, what's next? Pertanyaannya adalah apa selanjutnya? Kalian bisa perhatikan di sini, saya ganti jadi garis. Beberapa level di mana dia tidak berhasil break lebih tinggi atau dia ketahan. Ya, itu satu. Di sini 2. Dah. Saya balikin, kita tarik price level ini untuk ngebantu arahinnya di sini. Ini ada di 3330, 3328 patok bawah, dan saya ambil lagi untuk di 33 sorry. Nah, ini 3314, 3316 nih. Dah. Ya, jadi sekarang kalau misalkan lihat secara lower time frame, tentu ini adalah bullish momentum yang bagus. Kenapa? Karena ini biar penggambaran yang lebih gampang ya. Kalau misalnya kita pakai mana ya itu ya alatnya. Kita pakai gambaran, where is it? Itu nanti dulu deh. Saya masih belum ketemu teman-teman. Ya, saya belum ketemu yang saya mau cari. Nggak ada. Saya lupa yang saya mau cari apa. Nggak, nanti aja. Ya udah, jadi ini teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya dia mengalami penguatan dan ini akan menjadi perlambatan lagi ya. Kalau misalnya nanti dia retest ke bawah, possible dia akan mengalami penguatan terus menerus sampai ke bawah selanjutnya. Ya, menurut saya ini adalah 3 zona yang menarik. Jadi ada 3 zona sell dan 3 zona buy. Yang pertama tadi sudah jelas sellnya di berapa aja. Yang kedua adalah 3330, 3328. Selama 3330 tidak di breakout dia 1. 3316, 3314 selama 3316 tidak di breakout dia 1. Dan 3306, 3302 ini hitungannya medium risk. Karena the only base level yang bisa saya manfaatkan untuk saat ini. Ya, ini adalah 3 zona sell dan 3 zona buy yang akan saya patok di hari ini. Untuk scalping apakah ada? Menurut saya sih kalau misalnya scalping nggak terlalu ada sih. Karena kan sebenarnya zonanya dekat-dekat juga ya. Jadi nggak perlu dimanfaatkan sebelum-sebelumnya. Kecuali memang tidak ada movement atau tidak ada perubahan, baru kita manfaatkan. Ya, so within this one, menurut saya sudah jelas dan sudah menjawab what will happen with the market. Dan tadi seperti saya bilang ke teman-teman, tendensi saya adalah bullish. Ya, tendensi saya adalah bullish pada XAUSD, tapi di dalam lower time frame, which is di H1-nya aja, sampai ke bawah. Karena memang lagi ada penguatan yang juga signifikan, kalau misalnya teman-teman bisa memperhatikan bersama-sama. Jadi, menurut saya ini akan menjadi menarik, ya. Ini akan menjadi menarik sekali untuk melihat bagaimana perkembangannya dia nanti. Kalau misalnya mampu break 3346, 3344 ini sih menurut saya bakalan kuat ya. Bakalan bagus banget untuk dia melanjutkan bullish momentumnya. If not, maka masih akan pembentukan bullish yang sederhana. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Akan membentuk bullish yang sederhana aja. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Ya, so ini adalah 3 zona sell, kembali saya ingatkan, dan ini 3 zona buy yang menurut saya menjadi patokan utama saya di hari ini. Dan teman-teman bisa juga sesuaikan dengan trading plan yang kalian jalankan. So, jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Bagi teman-teman dari Grow Account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, kalian bisa nonton kembali video YouTube ini. Jadi nanti saya akan re-upload dan penjelasan mapping ini kalian bisa tonton kembali berulang-ulang, jadi tidak ada masalah.
Semoga membantu dan semoga kita bisa trading konsisten di hari ini.